sudah kenal sejak kecil. Saya tahu betul kapan ikan berkumpul dan angin berubah arah. Tapi, semenjak kapal besar itu datang dan menanam kabel di bawah laut, jaring-jaring kami sering tersangkut, dan tangkapan kami pun turun drastis. Kami tidak menolak kemajuan, tapi jangan sampai kemajuan membunuh kami secara perlahan. Setiap hari saya menunggu suami saya pulang dengan harapan ada ikan untuk dijual. Tapi sekarang penghasilan tidak tentu. Anak kami butuh biaya sekolah dan rumah terus berkegiatan. Kalau laut tidak lagi memberi kami kehidupan, pada siapa kami akan bergantung? Kita tidak boleh hanya diam. Kalaupun memang ada proyek internasional di daerah laut kita, harus ada kejelasan yang jelas dan juga harus ada dasar hukum yang jelas juga. Maka dari itu kita harus berkumpul untuk mencari solusi bersama. Laut itu ekosistem yang saling terhubung. Sekali terganggu, dampaknya bisa panjang. Kita tidak bisa anggap ini hal kecil. Saya akan merekam kesaksian Bapak dan Ibu. Publik harus tahu bahwa pemanggangan global memiliki dampak lokal yang nyata. Dalam pasal 56 Unclos 1942 disebutkan bahwa negara pantai punya hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif, di mana artinya Indonesia punya kewenangan hukum untuk melindungi sumber daya ikan yang menjadi mata pencarian nelayan. Namun, pasal 58 memberikan kebebasan bagi negara lain di ZEE, termasuk kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel bawah laut. Bahkan di pasal 79 secara tegas menyebutkan bahwa semua negara berhak memasang kabel laut di landas kontinen. Jadi, ini tuh bukan persoalan boleh atau tak bolehnya, tapi gimana kebebasan itu dijalankan tanpa mengabaikan hak negara pantai dan tanpa merusak lingkungan. Pasal 192 menegaskan kewajiban setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dan pasal 194 mewajibkan langkah pencegahan dan pengendalian pencemaran. Berarti ada kesamaan antara hak dan kewajiban. Jika ada aksi nyata, maka evaluasi adalah konsekuensi logis secara hukum. Kami berada di wilayah pesisir yang terdampak proyek kabel bawah laut. Berikut kesaksian masyarakat. Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin dilibatkan. Kami hanya ingin tahu dampaknya terhadap laut yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Tanpa transparansi dan kajian lingkungan yang jelas, proyek seperti ini berpotensi merusak lingkungan ekosistem laut. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi keberlanjutan. Konflik ini menunjukkan antara kepentingan global dan hak masyarakat lokal dalam kerangka hukum laut internasional. Ya, proyek harus tetap berjalan. Namun di lapangan lagi ramai dibahas. Pak Dokan, kami perlu memastikan bahwa proyek tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan Tentu, perusahaan kami sudah bekerja dengan standar hukum internasional. Benar, tetapi di dalam hukum internasional ada kewajiban untuk menghormati hak negara pantai. Kami tidak pernah berniat merugikan pihak siapapun. masalahnya bukan hanya niat, tapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kapal bawah laut itu sangat penting. Global saat ini sangat butuh dengan teknologi tersebut. Kami pamit, tetapi kepentingan global juga harus jalan dengan perlindungan masyarakat lokal. Ini Pak, kami menerima laporan adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan. Karena itu pemerintah perlu melakukan evaluasi. Kalau memang diperlukan evaluasi tambahan, kami siap bekerja sama. Itulah pentingnya hukum internasional supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perusahaan kami beroperasi sesuai dengan hukum internasional. Di sini tertera jelas pada pasal 79 Unclos 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara berhak memasang kabel bawah laut
di landasan pembinaan. Proyek ini merupakan bagian dari infrastruktur komunikasi global. Kami tidak menolak prinsip tersebut, namun pasal 56 memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Negara lain wajib menghormati hak dan peraturan yang kami tetapkan. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan pasal 192 dan 194 mengenai kewajiban perlindungan lingkungan laut. Segala aktivitas harus memperhitungkan dampak ekologisnya. Jika proyek diadakan, tunjukkan kajian dampak lingkungannya secara transparan. Masyarakat berhak tahu. Hukum internasional bukan hanya tentang hak, tapi juga tanggung jawab. Kebebasan memasang kabel harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak negara, pantai, dan perlindungan masyarakat pesisir. Pasal 58 ayat 3 menegaskan bahwa dalam menggunakan kebebasannya, negara harus memperhatikan hak negara pantai. Kebebasan itu bukan tanpa batas. Izin Bapak Ibu, kami tidak menolak pembangunan, tapi kami hanya meminta kejelasan dan kepastian di sini agar lingkungan kami ataupun masyarakat kami tidak dirugikan. Kami sebenarnya hanya ingin laut memberikan kami kehidupan. Itu saja. Kalau hukum internasional menjamin keseimbangan, coba buktikan kepada kami bahwa itu benar-benar bekerja. Akan membentuk tim evaluasi bersama untuk memastikan proyek ini tidak merugikan sumber daya dan masyarakat. Akan memastikan kewajiban internasional dijalankan tanpa mengorbankan hak rakyat. Kami siap mengikuti mekanisme yang telah disepakati dan memperkuatkan transparansi. Semoga ini menjadi awal bahwa pembangunan dan lingkungan harus berjalan beriringan. Laut bukan sekedar jalur kabel dan kapal. Laut adalah ruang hidup dan tanggung jawab bersama. UNCLOS 1982 memberi kebebasan tetapi juga menetapkan batas. Di bawah garis batas laut itulah hukum bekerja, menyeimbangkan kepentingan global dan keadilan lokal. Karena pada akhirnya hukum bukan hanya teks dalam konvensi, tetapi menjadi jembatan antara kepentingan dunia dan hak masyarakat. Serius deh, aku tadi habis wawancara beberapa nelayan di laut. Mereka bilang hasil tangkapan semakin sedikit karena adanya kapal asing di laut. Berarti dampaknya udah mulai kerasa ya ke masyarakat. Iya, dan bikin mereka kecewa tuh bukan cuma soal hasil tangkapan yang sedikit, tapi karena mereka kecewa karena merasa nggak pernah dilibatkan. Kalau dilihat dari hukum internasional, sebenarnya negara lain memang punya kewenangan atau hak buat pasang kabel bawah laut, tetapi tetap harus memperhatikan hak negara lain. Nah, itu yang pengen aku pahami. Kalau memang legal, kenapa malah jadi masalah? Karena hukum itu bukan cuma soal boleh tak boleh atau enggaknya, tapi juga soal dampaknya. Misalnya kalau aktivitas itu bikin lingkungan rusak atau masyarakat dirugikan, berarti ada kewajiban yang nggak dijalankan dengan baik. Pasal 152 UNCLOS jelas dibilang bahwa kalau semua negara itu wajib melindungi lingkungan laut. Jadi sebenarnya konflik itu bukan soal setia. Betul, makanya isu hukum internasional itu rumit. Ada kepentingan global, tapi ada juga kehidupan masyarakat lokal yang harus dilindungi. Aku juga sempat baca beberapa jurnal tentang dampak pemasangan kabel bawah laut terhadap ekosistem laut. Memang nggak selalu merusak, tapi kalau nggak diawasi dengan baik bisa ganggu habitat laut. Berarti masalah lingkungannya serius dong. Iya, apalagi kalau pengawasannya nggak serius, dampaknya bisa panjang buat laut. Jelas serius, laut itu sering terhubung. Kalau satu area terganggu, efeknya bisa menyebar. Makanya dalam hukum internasional ada kewajiban perlindungan lingkungan juga. Kayaknya kita harus bahas ini lebih jauh, karena kalau cuma lihat dari sisi perusahaan saja, masyarakat bakal tetap dirugikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, saya sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri. Perkenalkan, saya Vista Farista Putri sebagai aktivis lingkungan laut. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakwan sebagai mahasiswa hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Citra Larasati, saya sebagai jurnalis. Perkenalkan, nama saya
saya Nanda Ferdil Lesmana, saya sebagai nelayan. Perkenalkan, nama saya Angelina, saya sebagai istri nelayan. Perkenalkan, nama saya Juna Pertama, saya sebagai Pak Kades. Perkenalkan, saya Dokan Kubong sebagai perwakilan perusahaan nasi. Perkenalkan, nama saya Tiara Pratiwi, saya sebagai perwakilan Kementerian Kelautan. Halo, perkenalkan nama saya Reva Zahra Meriska Dananda sebagai mahasiswi hukum